Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Di tengah indahnya hari yang masih boleh Tuhan karuniakan kepada kami, di tengah kehidupan yang Tuhan berkati, Tuhan cukupkan ini, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami memohon ampun ya Tuhan, jikalau di dalam kami menghayati berkat dan anugerah Tuhan, kami memiliki banyak dosa dan kesalahan. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka hati, pikiran kami, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan bahkan bukan hanya memahami saja, tetapi kami dapat melaksanakannya dengan penuh rasa bertanggung jawab, dan semuanya hanya akan bisa kami lakukan jika Tuhan menuntun dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini berdasarkan Yoel pasal 2. Yoel pasal 2 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 25 yang berbunyi demikian. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adil, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kita sudah memasuki minggu yang baru dan memasuki hampir akhir bulan. Dan seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa rencana PSBB lalu social distancing dan lain-lain rencananya akan berakhir pada akhir Mei, tetapi karena kondisi yang sudah membaik tapi masih harus lebih membaik lagi, maka ada kemungkinan akan diperpanjang. Nah, ya ini kan setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Ketika banyak orang yang tidak mau taat terhadap tata tertib, ya pasti ada konsekuensinya ya. Jadi tidak perlu dikeluhkan, tidak perlu dipersalahkan, ya kita jalani saja. Kalau kita sudah bisa berjalan 2 bulan, ya kita jalani 1 bulan lagi. Semangat, jangan menyerah, jangan berputus asa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, barusan kita bersama-sama membaca Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 25, tapi tadi saya kelebihan membaca sampai ayat yang ke-26. Ada hal yang unik yang terjadi di dalam kisah yang barusan kita baca. Selama ini ketika kita melihat atau mendengar penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan bangsa Israel kala itu, biasanya berkaitan dengan bangsa-bangsa lain, mulai dari dijajah, diperbudak, atau bahkan dibuang ke negara yang asing dan lain-lain.
dan biasanya berkaitan dengan peperangan, penindasan, perampasan, dan hal-hal yang menakutkan lainnya. Tetapi dalam bacaan kita barusan ini, hal yang menakutkan itu berbeda dengan kisah-kisah sebelumnya. Ini bukan berkaitan dengan perang, ini bukan berkaitan dengan penindasan, bukan berkaitan dengan pembuangan, walaupun pada masa itu pun sebenarnya kawasan itu juga masih dikuasai oleh kerajaan Persia sekitar tahun 400-an sebelum Masehi, jadi 400 sampai 350-an lah. Nah, itu masih dikuasai oleh kerajaan Persia. Ini yang dituliskan dalam salah satu buku tafsiran. Tetapi pada saat itu yang menjadi concern atau fokus atau masalah yang sedang dipergumulkan dan dibahas oleh Yoel, Nabi Yoel, bukanlah tentang penindasan atau penjajahan, melainkan sebuah bencana alam yang hebat. Dan bencana alam ini tidak cuma satu, bukan sebuah, berarti ada dua bencana alam yang dua-duanya memang belum bisa dipastikan dalam buku-buku yang saya baca, belum bisa dipastikan apakah berjalan bersamaan atau berganti-gantian. Tapi dua yang terjadi adalah, yang pertama adalah datangnya belalang-belalang. Jadi buat Bapak Ibu yang bertani atau beternak, jadi petani atau peternak, pasti tahu bahwa walaupun belalang itu kalau di Gunung Kidul enak dimakan, ini saya kebetulan menggunakan batik walang kayaknya ini, ya nggak tahu ya. Ya, nah jadi belalang itu bisa memakan tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan hasil dari pertanian bapak-bapak, ibu-ibu petani itu. Jadi belalang itu menghabisi hasil panennya orang-orang Israel, dan itu menimbulkan kelaparan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seakan-akan itu belum cukup, ada juga kemarau yang panjang, padahal tanah mereka itu sangat bergantung kepada hujan, ya mirip-mirip ya sama kita. Jadi kalau tidak ada hujan, maka tumbuhannya tidak akan tumbuh. Nah, kalau sudah tumbuh lalu dimakan belalang dan kemudian tidak ada hujan, maka terjadilah kelaparan yang sangat dahsyat. Ya, jadi yang jelas hasil panen tidak ada, dan kalau hasil panen tidak ada pakan untuk ternak. Jadi memang ada banyak aspek kehidupan yang saat itu lumpuh ya Bapak Ibu. Jadi memang waktu itu bukan musim apa-apa, tapi musim belalang dan musim kemarau, dan itu sudah cukup melumpuhkan umat Tuhan saat itu. Nah, di tengah pergumulan yang terjadi, Yoel itu mengajak mereka untuk melakukan pertobatan kepada Tuhan. Ini yang menarik. Dalam beberapa buku yang saya baca ada perdebatan. Jadi ya buku itu tidak berdebat, tapi ada beberapa tafsiran. Yang pertama adalah kisah bencana alam itu dikaitkan dengan hukuman dari Tuhan. Jadi misalnya mereka bertobat, maka akan terjadi pemulihan dan kesejahteraan. Jadi pertobatan itu diharapkan akan mendamaikan relasi antara manusia dengan Tuhan, sehingga bencana-bencana itu nanti akan segera diselesaikan oleh Tuhan. Karena manusia itu tidak punya kuasa atau andil terhadap bencana alam. Kita kalau belalangnya cuma sedikit mungkin bisa ngusir, kok belalangnya banyak sekali dan mataharinya terik sekali, tidak ada hujan, kan manusia ya tidak bisa melakukan apa-apa. Maksudnya untuk itu. Jadi kan kita nggak bisa pakai remote ganti mataharinya, ganti awan, kan nggak bisa. Nah, lalu di tafsiran yang lain lagi mengatakan bahwa sebenarnya Yoel ini tidak mengkaitkan bencana alam ini dengan hukuman. Jadi bencana alam itu tidak serta-merta dianggap sebagai hukuman dari Tuhan karena dosanya umat Israel, tetapi adalah hal yang baik ketika di tengah penderitaan seperti ini umat Tuhan itu bertobat. Jadi bukan karena dihukum, tetapi ini adalah momen yang baik untuk bertobat. Nah, tidak perlu diperdebatkan jadi hukuman atau tidak, tapi yang perlu difokuskan adalah ini loh. Mau ini hukuman atau tidak, ini bagi saya sangat menarik ya. Mau yang dialami mereka belalang dan kemarau itu entah hukuman entah tidak, tapi manusia itu punya kewajiban, bukan hak ya, bukan boleh ya boleh enggak, tapi punya kewajiban untuk bertobat. Ya kenapa? Ya karena manusia pasti punya dosa. Nah, pertobatannya ini bukan hanya per individu, tapi dilakukan secara komunitas, yaitu bangsa. Dan dalam pertobatan itu mereka berpengharapan bahwa setelah
bertobat itu Tuhan berkenan memulihkan keadaan mereka dan ada lagi kesejahteraan di dalam kehidupan mereka. Kenapa begitu? Karena mereka menghayati sifat Tuhan di ayat yang ke-18. Tuhan menjadi cemburu, tetapi ia juga memiliki belas kasihan. Ya, dalam kehidupannya, dalam relasinya dengan Tuhan, pasti umat itu melakukan sesuatu yang bisa menghadirkan kecemburuan Tuhan. Karena kita ini kan milik Tuhan ya Bapak Ibu. Cobalah kita ini bayangkan. Saya ini suka nonton nggak usah nonton lah. Ketika Bapak Ibu, saya kalau nonton film itu, kalau ada anaknya menikah, itu orang tuanya akan menangis, terharu dan lain-lain, tapi tidak menyangka anaknya akan hidup bersama orang lain. Ini film India ya, kalau saya dulu suka India ya sebelum Korea. Jadi kalau di film India, anak perempuan menikah itu kayak dibawa pergi gitu sama suaminya, jadi kayak ditangisi sama orang tuanya. Kenapa? Ya karena orang tuanya merasa memiliki. Nah, kalau nggak merasa memiliki, mbok yo gowonen gitu. Nah, tapi karena merasa memiliki, maka ya walaupun sudah dinikah, orang kan merasa cemburu ya. Wes saiki wis ana bojone lali mbek wong tuane. Nah, itu berarti cemburu. Karena merasa memiliki. Oh, wis ndek anak saiki lali mbek wong tuane. Apalagi wis ndek putu lali mbek anake. Nah, itu bisa jadi. Nah, ini Allah itu sangat lebih dari berhak untuk cemburu pada manusia karena kita ini miliknya. 100% dari atas sampai bawah ini adalah milik Tuhan. Tetapi Tuhan yang pencemburu itu juga adalah Tuhan yang berbelas kasih. Jadi menurut refleksinya saat itu ya Tuhan pasti cemburu karena saya yang milik Tuhan ini berlaku seperti itu. Tetapi bukankah saya ini adalah milik Tuhan? Jadi Tuhan ini pasti akan mengasihi saya. Apalagi kalau saya ini mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang belas kasih. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dua hal yang patut untuk ditekankan dari pembacaan kita tadi. Yang pertama adalah kita mari menghayati sifat Tuhan. Pertama, sifat Tuhan tadi kan disebutkan ada cemburu, belas kasih, dan kalau kita melihat ayat yang ke-23, hujan akan diberikan dengan adil. Berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Jadi Tuhan memberikan hujan itu pada waktunya, menolong pada waktunya, dan itu tuh dengan adil, tidak berat sebelah. Kenapa? Karena kalau hujan itu yang ditolong siapa? Manusia saja tidak. Yang ditolong adalah tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, manusia dan lain-lain, dan itu akan diberikan secara adil. Jadi Tuhan itu cemburu, tetapi juga berbelas kasihan dan juga adil. Nah, kalau kita sudah tahu sifat Tuhan, walaupun tidak semua ya, ini kan hanya sepersekian sifat Tuhan. Nah, kita kan jadi tahu bagaimana harus berperilaku di hadapan Tuhan. Nah, ini kan adalah ilmu basic ya, ilmu dasar. Kalau kita tahu sifatnya orang, kita akan tahu bagaimana kita harus bersikap. Misalnya Bapak-Ibu punya suami, Ibu-ibu punya suami yang yang pendiam. Ya kalau didiamkan terus ya kan akhirnya diem-dieman. Saat mengheningkan ciptaan. Nah, tapi kalau yang diam ini diajak ngomong, diinisiatifi, akhirnya kan berbicara. Atau yang bapak-bapak tahu nih, ibu-ibu itu suka dipuji. Nah, tapi didiemin aja ya kan mengheningkan cipta lagi ya, pakai ngambek lagi kan, kita nggak tahu. Nah, tapi kalau dipuji ya pasti akan bahagia. Begitu juga kalau kita tahu walaupun hanya sedikit saja sifat Tuhan, tapi minimal kita tahu bagaimana kita menempatkan diri. Oh, Tuhan itu pencemburu, berarti saya harus dalam bersikap ini memprioritaskan Tuhan. Oh, Tuhan ini walaupun pencemburu, tapi Tuhan ini sangat berbelas kasih dan sangat adil. Maka saya harus berpengharapan kepada Tuhan. Jadi kita belajar sifat Tuhan itu ya supaya kita tahu bersikap gitu di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pemahaman bahwa ini hukuman itu bukan hukuman, itu sangat repot. Tahu dari mana kita ini nggak tahu loh Bapak Ibu, yang dihukum itu siapa, bentuknya dihukum, hukuman itu yang bagaimana kita tuh nggak tahu loh. Ada yang memang bukan hukuman, Ayub itu kan bukan hukuman ya, tapi ada yang memang hukuman, kayak misalnya Sodom dan Gomora itu kan hukuman. Nah, kita nggak tahu yang mana yang hukuman, yang mana yang enggak. Nah, tapi ketika ada fenomena alam atau sesuatu yang terjadi yang menimbulkan penderitaan, nah ini adalah hal yang baik bagi kita untuk merefleksikan kehidupan kita, baik secara individu maupun secara komunal. Nah, ini sangat penting karena bukan jangan, tapi
Ya ketika ada sesuatu yang terjadi, baiklah kita merefleksikan diri kita, apakah hidup kita ini sudah taat kepada Tuhan atau belum. Karena kan ada banyak kemungkinan. Nah, kemungkinan ini baiklah kita hadapi dengan pertobatan, menjalin relasi dengan Tuhan. Jadi daripada pusing mikir ini corona ini konspirasi hukuman dari Tuhan, cara Tuhan memulihkan bumi dan terlalu pusing ya maksudnya. Ya ada banyak kemungkinan, ada banyak posibilitas. Ini itu sebenarnya apa kan terlalu banyak kemungkinan. Nah, daripada ribet persoalan itu, tapi bagaimana juga ya bagus juga kalau mau dikritisi dan dipikir ya bagus juga. Cuma baiklah kita juga mengambil sikap dengan merefleksikan diri kita. Pertobatan itu seperti sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya, menjalin relasi dengan baik dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan juga dengan alam semesta ini. Karena tadi kita baca Tuhan tidak hanya menenangkan hati, memberikan pengharapan kepada manusia, tetapi juga kepada tumbuh-tumbuhan, kepada tanah, bahkan kepada hewan-hewan juga. Jadi mari kita memperbaiki relasi dengan sebaik-baiknya sambil merefleksikan kehidupan kita. Nah, demikian yang dapat kita renungkan pada hari ini. Ini tiba-tiba ada angin, mari kita berdoa. Setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami mungkin tidak bisa kami pahami dengan baik. Bahkan berpuluh-puluh tahun kami mengenal Tuhan, tapi belum juga kami memahami sifat Tuhan, keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi kiranya Tuhan memampukan kami supaya dalam setiap hal yang kami lakukan, kami ucapkan, kami pikirkan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan, tidak melakukan hal yang tidak Tuhan inginkan. Dan dalam masa-masa ini izinkan kami berefleksi ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita juga mengingat hari kelahiran Pancasila. Nah, biasanya upacara enggak. Nah, saya ini pakai seragam Bobkri, tapi hari ini saya enggak upacara. Nah, jadi apa? Jadi selamat menjalani aktivitas, selamat menjalani kehidupan Bapak Ibu semuanya. Tetap berjalan bersama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.